Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, saat ini kita sedang sangat prihatin melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza yang saat ini sedang sangat menderita menghadapi kebiadaban dan kebencian Zionis Israel laknatullah alaih yang telah sangat melampaui batas. Zionis Israel ini telah menjajah Palestina sejak tahun 1948 hingga saat ini. Kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang dilakukan Zionis Israel di jalur Gaza kali ini makin menggila dan sungguh tidak dapat ditolerir lagi. Namun kita juga merasa lebih prihatin lagi lihat para pemimpin dunia tidak berdaya menghentikan kebiadaban dan genosida Zionis Israel terhadap warga Gaza tersebut. Zionis Israel ini merasa di atas angin karena merasa dilindungi dan didukung sepenuhnya oleh negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan sekutunya seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan yang lainnya, yang membantu Zionis tidak hanya dengan dana, melainkan dengan persenjataan dan juga tentaranya. Para pemimpin dunia yang prihatin terhadap kebrutalan Zionis Israel tersebut telah berusaha menghentikannya melalui Dewan Keamanan PBB. Namun seperti biasa, resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kebiadaban Zionis Israel yang sengaja menarget warga sipil di Gaza selalu diveto Amerika, sehingga berakhir di kebuntuan. Tidak menyerah sampai di situ, para pemimpin dunia yang masih berakal sehat dan pro kemanusiaan berusaha membawa masalah ini ke sidang Majelis Umum PBB dan menghasilkan resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Resolusi tersebut diajukan oleh Yordania atas nama negara Arab dalam sidang umum pada Jumat 27 Oktober 2023 yang lalu. Terdapat sebanyak 120 suara mendukung, 14 menolak, dan 45 negara abstain terhadap resolusi Majelis Umum PBB tersebut. Namun Zionis Israel dengan pongahnya tidak memedulikan resolusi gencatan senjata Majelis Umum PBB tersebut. Bahkan justru lebih brutal lagi membombardir wilayah Gaza yang menyasar pemukiman warga, bahkan tempat ibadah, sekolahan, kampus, rumah sakit, dan tempat pengungsian. Sungguh sangat biadab. Genosida yang sangat biadab tersebut yang dilakukan Zionis Israel dengan cara membombardir secara brutal berbagai wilayah padat penduduk di Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang lalu, yang terus berlanjut dan makin intensif hingga hari ini, mengakibatkan jumlah korban tewas dari warga Palestina yang sangat banyak. Hingga hari Minggu 5 November 2023 tercatat sudah jatuh korban sebanyak 9.770 orang warga sipil. Korban termasuk 4.800 anak-anak dan 2.550 perempuan, sementara lebih dari 24.000 orang lainnya terluka. Sekitar 2.300 orang lebih masih terjebak di bawah puing-puing reruntuhan bangunan di Gaza, termasuk sekitar 1.300-an anak-anak, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza.
Sementara itu, Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mahuber, menuduh Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan Israel terhadap warga jalur Gaza. Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya pada 28 Oktober 2023 lalu karena PBB dianggapnya gagal menghentikan kebiadaban Israel. Dia mengatakan PBB telah gagal mencegah genosida sebelumnya terhadap suku Tutsi di Rwanda, warga Muslim di Bosnia, kelompok Yazidi di Kurdistan Irak, dan Muslim Rohingya di Myanmar, serta kali ini rakyat sipil di Gaza, Palestina. Saat ini kita juga melihat betapa ompongnya negara-negara Arab yang kaya minyak itu untuk sekedar membuka blokade agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza saja tidak bisa. Perlu digarisbawahi bahwa konflik Israel-Palestina bukanlah konflik agama, melainkan adalah konflik akibat penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel selama 75 tahun terakhir terhadap bangsa dan negara Palestina. Memang banyak mata yang baru terbuka akan sangat kejinya Zionis Israel ketika saat ini terjadi genosida yang sangat mengerikan di Gaza. Sebenarnya kebiadaban Zionis Israel ini terjadi tiap hari di wilayah tepi barat, namun tidak pernah diberitakan oleh media mainstream dan menjadi sorotan dunia. Untuk itu, ketika kita saat ini tidak bisa mengandalkan siapapun untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menghadapi pembantaian massal yang sangat biadab oleh Zionis Israel, maka mari kita sebagai manusia yang berakal sehat dan masih memiliki hati nurani berusaha untuk membantu mereka, saudara-saudara kita di Gaza, dengan apapun yang kita bisa. Paling tidak ada 4 cara yang bisa kita tempuh sebagai rakyat biasa untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza. 4 cara tersebut adalah, yang pertama adalah doakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Doa juga merupakan otak atau inti ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Doa juga merupakan sesuatu yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada yang lebih utama atau mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu sudah saatnya kita bersatu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Sisipkan satu doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Minimal setiap sujud terakhir dalam sholat atau setelah sholat fardu. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kekuatan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hamba-hambanya yang perkasa untuk membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan dan kebiadaban Zionis Israel yang sudah sangat melampaui batas. Yang kedua, gunakan kekuatan media sosial kita. Mari kita gunakan semua media sosial yang kita punya untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia tentang fakta-fakta kekejaman, kebiadaban, dan kekejian Zionis Israel yang saat ini sedang mereka lakukan di jalur Gaza. Mereka tiap hari membombardir
tanpa ampun berbagai wilayah di Gaza. Mereka sedang melakukan genosida di jalur Gaza. Kita bisa mendapatkan semua data dan fakta kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang Zionis Israel lakukan itu dari sumber media-media di Gaza yang valid dan terpercaya melalui media sosial mereka. Sebarkan ke seluruh dunia betapa genosida di Gaza sungguh sangat biadab dan melampaui batas. Zionis Israel tidak menyasar para pejuang Palestina, tetapi sengaja membombardir pemukiman warga sipil yang mayoritas korbannya adalah wanita dan anak-anak, bahkan yang sedang berlindung di kamp pengungsian, sekolahan, kampus, tempat ibadah, dan rumah sakit tanpa ampun setiap hari. Mari kita gunakan media sosial kita untuk menyerukan agar para pemimpin dunia yang punya hati nurani untuk bersatu, menyeret para pemimpin Zionis Israel ke Mahkamah Kriminal Internasional sebagai penjahat perang untuk dihukum berat, untuk mempertanggungjawabkan kejahatan perang dan genosida biadab yang mereka lakukan di jalur Gaza, Palestina. Hukuman mati adalah yang paling cocok untuk para pemimpin Zionis Israel tersebut. Mari kita gunakan kekuatan media sosial yang kita punya untuk membantu rakyat Palestina terbebas dari kekejian Zionis Israel, laknatullah alaih, dan meraih kemerdekaannya. Yang ketiga, boikot produk Zionis Israel. Dengan memboikot produk-produk Zionis Israel dan para pendukungnya, kita bisa melemahkan Zionis Israel ini dari sisi ekonomi. Identifikasi dan boikot semua produk yang setiap dolar keuntungannya mengalir ke Zionis Israel yang mereka gunakan untuk menjajah dan menumpahkan darah rakyat Palestina. Jika gerakan boikot ini diikuti seluruh warga di segala penjuru dunia, kita akan memotong kekuatan Zionis Israel dan para pendukungnya secara masif, sehingga Zionis Israel dan sekutunya tidak bisa lagi membiayai perang dan membeli persenjataan untuk membantai warga Palestina secara ambang buta seperti saat ini. Dan yang keempat, berdonasi. Jangan ragu untuk memberikan donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui organisasi kemanusiaan yang terpercaya yang disalurkan melalui para relawan kemanusiaan kita di Gaza, Palestina. Donasi kita melalui badan atau organisasi kemanusiaan yang valid dan terpercaya tersebut akan sangat bermanfaat dan berharga untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza, Palestina, yang mana mereka saat ini sedang mengalami krisis di semua segi kehidupan, dan mereka juga telah kehilangan papan, sandang, pangan, bahkan anggota keluarga mereka. Semoga dengan donasi walaupun semampu kita, itu akan meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza dan memberi semangat kepada mereka untuk menghadapi cobaan dan kekejian Zionis Israel tersebut dengan tabah, kuat, dan tetap semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada konten video edisi spesial Save Palestine yang ini. Semoga bisa menjadi ladang amal dan inspirasi untuk sedikit meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, dan sekaligus menghentikan kebiadaban Zionis Israel yang sangat melampaui batas dari muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.